Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bab 7 yaitu aspek ekonomi dan sosial. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Syarul Ramadan, yang kedua ada Indah Septianingsi, yang ketiga ada Rerin Amina, yang keempat ada Alkafa Rizi atau Fitri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian aspek ekonomi dan sosial. Bagi masyarakat, adanya investasi yang ditinjau dari aspek ekonomi adalah memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Adapun bagi pemerintah, dampak positif yang diperoleh dari aspek ekonomi adalah memberikan masukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih dari itu, yang penting adalah ada yang mengelola dan mengatur sumber daya alam yang belum terjamah. Sebaliknya, jika sumber daya alam yang dieksplorasi terlalu berlebihan, masuknya pekerja dari luar daerah sehingga mengurangi peluang bagi masyarakat sekitarnya. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Indah Septianingsi, saya akan melanjutkan diskusi dari grup kami. Dampak dari aspek ekonomi. 1. Ekonomi rumah tangga, yaitu tingkat pendapatan, pola nafkah dan pola nafkah ganda. 2. Ekonomi sumber daya alam, yaitu pola pemilikan dan penguasaan sumber daya alam, pola penggunaan lahan, nilai tanda sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Perekonomian lokal dan regional, yaitu kesempatan kerja dan berusaha, memberikan nilai tambah dan proses manufaktur, jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non-formal, distribusi pendapatan, efek ganda ekonomi, proses domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan aksesibilitas wilayah. 4. Pengembangan wilayah. Dampak dari aspek sosial. 1. Komponen demografi, yaitu struktur penduduk, tingkat kepadatan penduduk, dan pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja. 2. Komponen budaya, yaitu kebudayaan yang terdiri dari adat istiadat, nilai, dan norma budaya. Proses sosial, warisan budaya, yaitu terdiri dari situs purbakala, cagar budaya, dan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. 3. Kesehatan masyarakat, yaitu parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan pengaruh terhadap kesehatan, proses dan potensi terjadinya pencemaran, potensi besarnya dampak timbulnya penyakit, yaitu angka kesakitan dan angka kematian, dan kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit. Nama saya Rerin Amina, saya akan melanjutkan penjelasan peningkatan pendapatan nasional. Ditinjau dari aspek ekonomi, salah satu dari kelayakan usaha atau dapat dilihat dari kemampuan investasi tersebut dalam peningkatan pendapatan nasional atau daerah melalui peningkatan PDB dan PAD. Artinya, dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah, di mana investasi tersebut dilakukan. Kemudian kelayakan lain adalah naiknya income per kapita masyarakat melalui peningkatan pendapatan sering dengan timbulnya sektor ekonomi, demikian pula sebaliknya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan produksi, 2. Pendekatan pengeluaran, 3. Pendekatan pendapatan. Yang dimaksud pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan nasional adalah dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai lapangan usaha atau sektor ekonomi dalam perekonomian.